guru SMP Negeri 4 Banjar, calon guru pilihan angkatan 8 Kota Banjar, Jawa Barat. Pada video kali ini akan ditayangkan tugas 1.1.A.8 yang merupakan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 atau kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah videonya. Pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, kiranya ini jawabannya. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di antaranya, yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Jadi pada poin ini, guru lebih mendominasi daripada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang lebih mengutamakan aspek kognitif dengan tercapai atau tidaknya KKM atau tidaknya kekerasan minimal. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Dan yang keempat, tidak adanya kesepakatan belajar. Tidak seperti kurikulum merdeka ada yang disebut dengan kesepakatan belajar, ketika sebelumnya tidak terdapat yang namanya kesepakatan belajar. Jadi semacam aturan yang mana harus ditaati oleh siswa, dan ketika tidak ditaati akan mendapatkan sanksi atau hukuman atau yang lain. Yang kelima, murid cenderung pasif dan motivasi belajarnya berkurang. 6. Suasana yang tertib dan tenang namun lebih cenderung ke arah yang membosankan, dan siswa hanya berusaha memahami penyampaian materi dari guru. Pengaruh dan perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, mengubah pemikiran. Di antaranya, sumber belajar anak bukan hanya dari guru. Ternyata memang pembelajaran itu tidak hanya bersumber dari guru. Ada berbagai sumber lain, bisa dari buku, lingkungan, internet, atau yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran pada hakikatnya berpusat pada anak atau student center. Tidak seperti yang tadi ya, guru lebih mendominasi. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Pengaruh berikutnya yaitu mengubah perilaku saya. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang lebih menarik agar anak semakin termotivasi. Yang kedua, membuat kesepakatan belajar sehingga siswa lebih menikmati pembelajaran tanpa adanya unsur paksaan. Yang terakhir, lebih cermat mempelajari karakteristik anak. Hal yang akan segera diterapkan sebagai pencerminan pemikiran KHD. Yang pertama, merancang perangkat pembelajaran yang menarik agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG yang bersifat menuntun, bukan menuntut siswa. Yang keempat, menyesuaikan kodrat siswa dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir, ketika pembelajaran diselipi atau ditambahkan permainan, itu akan menambah motivasi dan membuat suasana tidak kaku dan anak akan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.